Halo semuanya, langsung aja ya, kita lagi ngadepin masalah yang lumayan serius nih soal ketahanan pangan. Buat kalian yang ngikutin isu pertanian, pasti tahu kalau tingkat ketergantungan kita sama beras impor itu masih tinggi banget. Kita butuh cara buat ningkatin produksi domestik, tapi lahan makin sempit dan cara-cara tradisional udah mulai mentok. Nah, di Explainer kali ini, kita bakal bedah sebuah riset inovatif yang nawarin solusi keren banget. Kita juga bakal lihat gimana sih peluang implementasinya, apalagi kalau kita bawa konteksnya ke daerah dengan kondisi lingkungan yang cukup menantang, kayak lahan kering di kawasan Kars, Gunung Kidul, Yogyakarta. Penasaran kan? Coba deh, lihat lahan terasering ini. Cantik banget kan? Nyaman banget dilihatnya. Tapi di balik pemandangan ini, ada satu misi besar. Kita harus nemuin lingkungan baru yang berkelanjutan buat nanam padi tada hujan. Buat wilayah-wilayah yang kering dan bener-bener cuma ngandelin air hujan, sebut saja Gunung Kidul, buka lahan sawah baru itu susah banget. Nyaris nggak mungkin. Makanya, kita harus putar otak, nyari ekosistem alternatif yang bisa bikin padi tetap tumbuh subur tanpa ngerusak alam atau maksa pakai irigasi teknis yang biayanya selangit. Rencana bahasannya kurang lebih kayak gini. Kita mulai dari krisis produksi padi, terus masuk ke paradigma wanatani atau agroforestry, cara merancang sistem tumpang sari, melacak lingkungan, pemanfaatan genetika, dan kembaran digital, sampai nanti kita bahas apa langkah selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Krisis produksi padi. Kenapa sih kita butuh solusi baru? Kalau kita bandingin, sistem yang ada sekarang ini serba dilematis. Padi irigasi itu hasil panennya emang juara, tinggi banget. Tapi dia butuh lahan luas, yang sekarang malah makin habis buat perumahan. Belum lagi sawah yang tergenang air terus-menerus, itu nyumbang emisi gas metana yang lumayan gede. Di sisi lain, kita punya padi tada hujan. Nah, padi ini bisa ditanam di lahan kering, tapi hasil panennya jauh lebih dikit, masa tanamnya lama, dan petani seringkali lebih milih nanam komoditas lain yang lebih cuan, kayak sawit atau karet. Terus gimana caranya supaya padi tada hujan ini bisa jadi jagoan baru kita? Dan tantangannya nggak cuma di situ. Coba perhatikan peta wilayah monsun Indonesia ini. Perubahan iklim itu nyata banget. Kekeringan ekstrem, gelombang panas, kabut asap, ini semua ngancam lahan pertanian kita. Buat petani di Gunung Kidul yang hidup matinya dari curah hujan, pergeseran musim monsun ini bisa dibilang bencana. Musim kemarau yang kelewat panjang bisa bikin gagal panen total. Jadi kita benar-benar butuh sistem yang tahan banting ngadapin cuaca ekstrem kayak gini. Nah, dari sinilah muncul bagian kedua kita, sebuah paradigma baru yang disebut wanatani atau agroforestry. Bayangin deh skenario ini, gimana kalau padi tada hujan kita tanam aja di sela-sela pohon jati atau di bawah pohon kelapa sawit? Di Gunung Kidul kan terkenal banget tuh sama hutan rakyat dan perkebunan jatinya. Daripada lahannya cuma nganggur, nunggu jatinya besar, bayangin potensi luar biasa kalau kita bisa nyelipin padi di sana. Ini bukan sekedar angan-angan ya, ini peluang nyata buat ngelipat gandain hasil lahan tanpa perlu nebang satu pohon pun. Kenapa sistem campuran ini bisa berhasil? Rahasianya ada di iklim mikro. Kanopi daun dari pohon-pohon besar di atasnya itu berfungsi ibarat payung raksasa. Payung ini nahan suhu biar nggak terlalu ekstrim dan ngejaga kelembaban tanah. Pas banget kan buat wilayah yang kering kerontang. Terus, kombinasi tanaman yang beda-beda ini secara alami bisa bantu ngendaliin hama dan penyakit, sekaligus ningkatin keanekaragaman hayati di lahan tersebut. Alam benar-benar bekerja saling lindungin. Lanjut ke bagian 3. Teorinya emang bagus, tapi prakteknya gimana? Gimana kita merancang sistem tumpang sari ini? Tentu aja kita nggak bisa asal tanam. Peneliti bikin model simulasi kepadatan kayak yang kalian lihat ini. Pertanyaannya tuh, seberapa rapat kita bisa nanam pohon sama padi biar dua-duanya tetap hidup subur dan nggak saling rebutan makanan? Kalau terlalu rapat, padinya nggak dapat sinar matahari. Kalau terlalu renggang, efek payung peneduhnya tadi malah hilang. Ini ibarat nyari racikan resep yang paling pas. Kalau kita turun langsung ke lapangan, bentuknya kayak gini nih. Para ilmuwan benar-benar ngukur kompetisi fisik dan pertumbuhan padi di antara pohon-pohon. Mereka ngecek daunnya seberapa lebar, batangnya seberapa tinggi, buat ngeliat langsung gimana padi itu ngerespon naungan dan ruang sempit yang ada di sekitarnya. Masuk ke bagian 4, ini soal gimana kita melacak kondisi lingkungan dan pertumbuhan tanamannya secara detail. Buat paham apa yang benar-benar terjadi di lapangan, kita harus ngelacak hal-hal yang nggak kasat mata. Peneliti ngumpulin data iklim mikro, mulai dari ketersediaan cahaya, air, sampai nutrisi tanah. Data cuaca dan kesuburan tanah juga dianalisis. Ingat, air itu faktor paling krusial, apalagi di tanah Kars Gunung Kidul yang gampang banget meloloskan air ke bawah tanah. Selain itu, mereka juga ngerekam pertumbuhan fisik tanaman pakai teknologi foto dan pemodelan 3 dimensi.
Nah, ini dia salah satu alat canggihnya. Alat ini namanya sensor PAR yang tersambung sama pencatat data bertenaga surya. Sensor ini dipasang di tengah lahan buat ngukur dengan super presisi seberapa banyak sih sinar matahari yang berhasil nembus sela-sela daun jati dan sampai ke tanaman padi di bawahnya. Datanya benar-benar krusial buat nentuin keberhasilan sistem ini. Kalau yang ini buat ngelacak fisiknya. Kenalin nih peralatan T-LIDAR. Alat ini ditaruh di tengah perkebunan dan pakai laser yang berputar buat nangkap arsitektur 3 dimensi secara detail dari pepohonan dan padi di sekitarnya. Peneliti jadi bisa mantau perkembangan bentuk tanaman tanpa harus metik atau motong daunnya sama sekali. Futuristik banget kan? Oke, sekarang di bagian kelima, kita bakal ngomongin otaknya, genetika, dan kembaran digital. Diagram kotak-kotak warna-warni ini nunjukin ratusan varietas padi berbeda yang lagi dites di lapangan. Warnanya mewakili sifat genetik yang beda-beda, tujuannya cuma satu. Mereka lagi nyari bibit unggul mana yang paling tahan hidup di tempat yang teduh dan kurang cahaya matahari. Keragaman di kotak-kotak ini ngingetin kita kalau kita butuh benih dengan sifat yang spesifik. Kita butuh padi tada hujan yang daunnya efisien nangkep cahaya minim, tapi juga yang cepat panen. Di daerah rawan kekeringan dengan musim hujan yang pendek banget kayak Gunung Kidul, punya bibit padi yang tahan naungan jati sekaligus bisa dipanen cepat itu, waduh itu benar-benar game changer. Disinilah keajaiban komputasi masuk. Para peneliti ini bikin kembaran digital dari ladang pertanian. Jadi mereka gabungin model 3D tadi sama data iklim mikro ke dalam komputer, lalu bikin simulasi. Artinya apa? Kita bisa nguji ratusan desain penanaman atau nyoba bibit baru secara virtual di komputer tanpa harus capek-capek nanam satu benih pun di dunia nyata. Ini ngirit waktu dan biaya banget. Terakhir di bagian ke-6, apa sih langkah selanjutnya dari proyek ambisius ini? Di balik semua alat canggih tadi, tentunya ada peran manusia yang luar biasa. Universitas Brawijaya lagi pakai proyek ini buat melatih generasi ahli agronomi kita selanjutnya, para mahasiswa S2 dan S3. Ini investasi jangka panjang yang penting banget, biar kita punya ahli-ahli lokal yang paham betul cara ngatasin masalah lingkungan khas Indonesia, seperti di Gunung Kidul. Terus, apa nih selanjutnya? Proyek sebesar ini jelas butuh kolaborasi, butuh sinergi antar ilmuwan, pembuat kebijakan, dan tentunya pemilik lahan. Coba deh bayangin kalau sistem padi tumpang sari ini sukses massal. Kita nggak cuma ngamanin perut masyarakat di wilayah susah air kayak Gunung Kidul, tapi kita juga lagi ngasih contoh ke dunia soal gimana cara bertani yang cerdas dan berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap ambil bagian dalam revolusi hijau ini? Terima kasih udah ngikutin explainer ini ya, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.